Halo Tribuners, ketemu lagi. Ya, di kesempatan saat ini kembali saya akan membawa Anda ke suasana yang lebih menyegarkan kembali di acara Ngobrol Persib Bandung. Persib Bandung. Hello Boboto, from today and onwards, I'm one of you guys, and I'm no longer a Persib player, but I will always support the team and follow the team like you guys do. And Hatur Nuhun Persib, I just want to thank you guys for everything, and I wish you guys good luck, and I'll see you one day. Kali ini saya tidak sendiri dan nun jauh di sana di studio ada. Halo, selamat siang nih. Apa kabar nih buat Bung Tarsi ya? Selamat sore. Udah sore. Ya, sorry. Jauh soalnya di sini. Ya, oke. Saya Tarsi. Ya. Berarti Bung Okay. Tarsi udah siap ini ya. Bincang-bincang kita seputar Persib Bandung nih. Ada yang terbaru apa nih Bung Tarsi nih yang bisa kita bagi-bagi untuk khususnya Bobotoh nih yang udah lama banget nih, kayaknya udah kangen banget sama Persib Bandung nih. Apa yang bisa diceritakan nih Bung Tarsi ya? Ada kabar yang terbaru nih tentang setelah dua pemainnya Ada. Persib Bandung. Apa tuh? Ada kabar terbaru hari ini, dan mungkin ini akan sedikit membuat Bobotoh sedih lah. Omid Nazari, salah satu pemain asing Persib, pamit hari ini. Berarti hari ini ya? Sudah ada 4 pemain yang pergi setelah Fabiano, Zulham, dan Benny Octaviano. Cuma kita belum tahu kenapa Omid memutuskan pergi, tapi ada berbagai kemungkinan. Misalnya bisa saja negosiasinya tidak ketemu, atau mungkin dia sudah mulai juga mendapatkan klub lain di luar. Kita tidak tahu sejauh ini alasannya. Tetapi satu hal yang mungkin bisa membesarkan hati Bobotoh adalah ketika dia mengatakan, meskipun saya bukan pemain Persib, saya akan tetap mengikuti perkembangan Persib sebagai Bobotoh, katanya. Dia mau sebagai Bobotoh sekarang, bukan lagi pemain Persib. Omid emang ada di negaranya atau ada di Indonesia nih sekarang nih sebetulnya Bung Tarsi? Setahu saya perkembangan terakhir semua pemain asing masih berada di negara masing-masing. Nah, Omid kan ada dua negara sebenarnya, Filipina dan Swedia, tetapi kita tidak tahu sekarang dia berada di Filipina atau di Swedia. Tapi yang jelas ini memang indikasi yang tidak bagus sebenarnya. Tetapi kita harus terima kenyataan ini karena memang sudah 1 tahun dia tidak berjalan, dan sebenarnya meskipun sudah dipastikan ada turnamen pramusim Piala Menpora dan sudah dipastikan akan ada liga, tetapi kan waktunya belum pasti sebenarnya. Belum ada ini jadwalnya. Piala Menpora memang sudah rencanakan 25 Maret sampai 25 April ya. 20 Maret sampai 25 April ya, betul. Tetapi kan misalnya Persib sendiri juga masih, ini kayaknya waktunya nggak pas ini. Harusnya setelah Lebaran supaya bisa mempersiapkan tim, dan memang terbukti hasil beberapa negosiasi yang pemain-pemain yang sudah berakhir masa kontraknya ya terpaksa beberapa kehilangan gitu Persibnya. Kemarin yang baru sudah menandatangani itu Abdul Aziz. Nah, kita belum tahu pemain-pemain yang lain, masih dalam proses negosiasi. Nah, ini kalau ada yang pergi, ada yang datang nggak nih? Indikasinya ada, harusnya ada. Nah, persoalannya siapa yang akan datang? Misalnya kesulitannya adalah kalau pemain asing, kalau menurut saya. Kalau pemain lokal mungkin stok masih banyak gitu ya. Tetapi pemain asing agak susah. Satu, terutama karena belum ada kepastian bagaimana klub meyakinkan pemain untuk datang ke Indonesia, sementara misalnya tanggal turnamennya kapan, terus kompetisi waktu pastinya kapan belum ada. Soal gaji juga kita belum tahu. Biasa saja karena
semua klub mau memulai dari awal. Mungkin ada beberapa klub yang ya sponsornya masih ada, tetapi kan mungkin tidak 100%. Untuk gaji juga mungkin lebih kecil. Sementara di luar, liga-liga di luar negeri sudah berjalan dan boleh jadi pendapatan di sana lebih besar daripada Indonesia untuk saat ini. Iya, iya. Nah, lantas dari Persib sendiri ini pelatih mungkin ada apa nih statement seperti apa tentang ya ada pramusim yang dari media kan ada informasinya bahwa Betul. ini terlalu cepat atau gimana. Nah, ini Robert punya pendapat seperti apa nih mungkin dari catatan Bung Tars ini? Iya, betul. Memang Robert Abel mengatakan idealnya kompetisi turnamen digelar pada setelah Lebaran, itu kalau nggak awal Mei paling lambat kalau bukan pertengahan Mei paling lambat itu Juni. Nah, sehingga nanti kompetisi Liga, maksud saya Liga 1 bisa digelar pada Agustus bersamaan dengan jadwal liga-liga di Eropa juga yang pada umumnya di Asia. Nah, seperti itu sehingga memudahkan untuk mendatangkan pemain. Kemudian memberi waktu juga untuk tim untuk membentuk tim lah, jangankan mendatangkan pemain, untuk mempertahankan pemain yang ada aja udah agak susah. Nah, itu yang dipertimbangkan. Kemudian satu juga yang dia inginkan adalah pertandingan itu digelar dalam 3 babak. Itu 3 kali 30 menit. Pertimbangannya para pemain belum sudah setahun nggak main. Masih perlu adaptasi, kemudian juga menghindari kelelahan, juga menghindari risiko cedera. Nah, diharapkan juga dalam 2 kali rehat itu ada diperbolehkan untuk melakukan pergantian pemain. Tetapi sejauh ini belum ada respon ya dari misalnya dari PSSI atau penyelenggara Liga. Kalau mengenai pemain-pemain di Persib ini sebenarnya sekarang saat ini seperti apa gitu? Sudah terkumpulkah atau sudah ada ya meskipun kontrak ada yang masih mungkin sudah selesai ataupun belum gitu ya. Ini pemain sendiri di Persib ini seperti apa nih saat ini gitu? Apakah ada juga, kalau informasinya kan ada Jupe juga nih masuk nih setelah kemarin itu ya ada beberapa pemain yang keluar. Nah, ini kabar Jupe ini benar apa tidak, ini ada gosip-gosipnya? Betul, kalau Ahmad Jufrianto memang sudah dipastikan bergabung. Balik lagi ya. Dan dipastikan, dan saya sendiri baru tahu ternyata dia pemain pinjaman ke Bayangkara. Ke Bayangkara. Dan memang ini bagi saya ini termasuk unik ya, karena sudah 4 kali Juve datang ke masuk keluar lah. Pertama kan ketika memang dia direkrut pada 2014 dari Sriwijaya. Nah, kemudian setelah juara tahun 2016 di ESC bersama Supardi lalu Firman, dia kembali ke Sriwijaya. Nah, 2017 balik lagi. 2018 waktu itu pelatihnya Mario Gomez mendatangkan Victor Ibonevo. Dia pergi ke Kuala Lumpur FC di Malaysia. Kemudian dia balik lagi 2019. Tetapi di musim berikutnya 2020 dia ke Bayangkara. Nah, sekarang dia kembali lagi dan dia bisa untuk mengisi slot Fabiano. Nah, saya nggak tahu ini karena selama ini kan dia belum pernah duet dengan Victor Ibonevo ya, karena setiap kali Ibonevo datang justru dianya pergi gitu. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi kesempatan supaya Boboto atau kita semua bisa melihat dia berduet dengan Victor Ibonevo di klub. Meskipun di sana juga ada Nick Kuipers. Nah, Nick Kuipers kita juga nggak tahu nasibnya seperti apa sekarang, ataupun Wander Luiz yang masih berada di negara masing-masing. Ini kan sebenarnya secara keseluruhan belum dikumpulkan pemain, tetapi masih dilakukan negosiasi. Kelihatannya satu persatu sih untuk pemain yang pemain asing mungkin negosiasinya jarak jauh, gitu ya. Iya. Ya Zoom lah kayak gitu ya. Kayak daring gini. Ya bisa jadi ya, betul. Ini kan kalau slot
slot di belakang kan udah mulai nih ya ditutup, ada kalau yang keluar kemarin kayak Beltram udah keluar. Nah ini kalau di depan nih kan ada 2 tuh yang hilang tuh, Zulham sama siapa? Benny Octavianto itu. Iya betul. Nah ini penggantinya seperti apa nih? Mungkin Bung Tarsi bisa berikan catatannya di depan ini seperti apa nantinya? Nah kalau menurut saya sih memang Persib dikit kerepotan di lini itu karena sebenarnya selain Benny dan Zulham, sebenarnya kan Persib juga kehilangan Geoffrey untuk konteks turnamen. Oh iya. Ya, untuk turnamen nanti. Nah, dia Komo diharapkan, itu ya. Ya, diharapkan kembali ke liga, tetapi kita tidak tahu akan terjadi seperti apa nanti ya. Tetapi untuk turnamen bisa saja Robert Albert mendatangkan pemain baru karena memang sebenarnya sudah ada indikasi itu ketika Robert Albert dan Direktur Persib Teddy mengatakan akan didatangkan pemain baru, tetapi memang tidak dijelaskan lebih jauh apakah itu back atau pemain tengah atau striker, memang tidak ada. Tetapi kita akan lihat beberapa hari ke depan lah. Iya. Padahal kita punya yang pemain muda itu ya, siapa? Rafil ya? Iya, tetapi kan yang mungkin bisa dicoba di turnamen ini kali. Tapi dia terlalu muda untuk saya karena dia baru dipromosi ke tim senior tahun lalu, tetapi kan liganya belum berjalan, jadi dia belum sempat main sama sekali. Oh iya, banget ya. Dan memang Robert Abbas sendiri kan sudah membuat pernyataan, memang tim kita mau bikin regenerasi, tetapi tidak sepenuhnya pemain baru. Maksudnya pemain minim pengalaman, tetapi tetap butuh pemain berpengalaman meskipun sistem regenerasi gitu. Oh iya, jadi itu masih inilah pikir-pikir juga gitu ya, tapi tetap perlu yang pemain yang lebih berpengalaman mungkin ya, seperti itu ya Bung Tarsi ya. Iya betul, minimal sudah punya pengalaman lah, bukan benar-benar pemain baru. Nah kalau saya tidak tahu kalau turnamen ya, kalau melihat kebiasaan Robert Albert waktu di musim bersama PS Makassar, memang dia tidak mengutamakan turnamen sebagai ajang untuk mencari trofi lah gitu, kecuali semacam Piala Indonesia, karena itu kan bersama dengan bergulirnya liga. Tetapi untuk turnamen pramusim dia bukan tipe orang yang, menurut saya ya, setelah saya lihat yang di PSM, untuk mengejar trofi. Hal-hal itu kalau di Eropa sebenarnya sama sih, rata-rata untuk turnamen pramusim ya bukan trofi yang diincar pertama itu, tapi bagaimana pembentukan tim dan memberi kesempatan kepada tim-tim pemain-pemain muda untuk merasakan atmosfer pertandingan. Itu juga bisa jadi ajang seleksi dia untuk memilah mana kira-kira yang bisa dijadikan dimasukkan dalam skuad utama misalnya. Oh iya, ini kalau kompetisi pramusim ini sebenarnya bentuknya seperti apa nih? Mungkin Bung Tarsi ada catatan khusus, ada bocorannya seperti apa? Piala Menpora ini ya? Iya. Apakah ada knockout atau gimana ininya, di semifinal, ataupun ada ya mungkin apa yang terbaru nih atau yang bisa dibagikan kepada Bobotoh nih? Ya, ini sebenarnya turnamen ini akan dibikin format grup ya. Di setiap grup itu setiap klub hanya boleh bertemu sekali dengan jadi kalau misalnya ada isunya kan sebelumnya ada satu grup itu ada 5 tim. Nah kalau misalnya ada 5 tim satu grup, berarti ada 4 pertandingan untuk Persib di fase grup. Nah kemudian di fase berikutnya ada fase knockout untuk yang per 4 final 8 besar dan fase semifinal. Nah itu yang Robert sebut turnamen ini masih kompetitif lah, karena ada fase itu sehingga tim-tim berusaha untuk menang. Jadi seriusnya sama lah gitu ini, makanya dibilang kompetitif seperti itu kata Robert ya. Iya, kalau dari segi format. Nah, ini kalau ini ini ada mungkin yang bisa ditahan khusus untuk pramu ini sebelum kita
ini nih kita udah cukup lama juga nih panjang bincang-bincang. Ada yang bisa disampaikan dari catatan ini ya tentang pramusim ataupun juga para pemain yang keluar ataupun masuk juga nih di Persib. Ya, catatan khusus lah untuk Bobotoh ya. Ya memang seperti yang saya sempat ungkapkan beberapa waktu lalu, ya Bobotoh mungkin tidak harus banyak berharap di turnamen pramusim ini. Saya pikir juga supporter di klub-klub lain juga akan harus bersikap sama karena itu tadi Indonesia sudah tidak ada kompetisi selama 1 tahun. Itu juga kita juga belum tahu nanti tim-timnya akan seperti apa. Misalnya Persib ini sekarang sudah kehilangan 4 pemain, 5 ditambah Geoffrey yang dipinjamkan. Apakah juga akan ada penambahan 5 pemain? Kita juga belum tahu. Apakah nanti Robert Albert mendatangkan pemain saat turnamen atau saat liga nanti, kita juga belum tahu. Nah, kalau kondisinya tim-timnya tidak semaksimal itu, ya mungkin kita juga tidak harus berekspektasi begitu tinggi untuk turnamen ini. Tetapi satu hal yang bagus adalah ini akan menjadi pintu untuk Indonesia untuk membangkitkan sepak bola lagi gitu. Setelah setahun lah tidak ada kompetisi atau turnamen gitu. Jadi nggak akan ada penonton ya, paling kita nonton live streaming juga kali ya. Ya nantinya betul. Kalau protokol kesehatan itu memang seperti itulah. Itu juga terjadi di Eropa yang tim-tim yang sudah lama menggelar kompetisi. Siap, oke Bung Tarsi, kayaknya bincang-bincangnya lebih mantap lagi kalau kita nanti setelah kita punya data yang pasti bahwa pramusim ini sudah dilaksanakannya. Ini kan masih tentatif ya dari 20 Maret hingga 21 April itu ya. Iya, itu rencananya belum ada, ya, betul ya. Rencananya ya, belum ada ini kepastiannya. Ya demikianlah Tribuners ngobrol Persib Bandung bersama Bung Tarsisio Sutomonayo. Susah ngomongnya. ya, kita ketemu lagi mungkin di pekan depan ya, kita akan selalu hadir di setiap pekannya di acara ngoper. Dan mudah-mudahan Anda juga tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, tetap mengenakan masker, juga cuci tangan, dan kita kalau beraktivitas di luar tetap jaga jarak, dan semoga Anda sehat semua. Kita ketemu lagi pekan depan. Saya Diki Fadian Juhud, dan di sana ada Bung Tarsisio Sutomonayo. Kita ketemu lagi lain waktu. Love, peace, and respect.